Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan kelima. Dan untuk makanya ini ketiga. Baik anak-anak, sebelum kita ke pertemuan penjelasan tentang materi hari ini sudah saya kirim dan mungkin kalian sebagian sudah mengerjakan tugasnya, yaitu ada satu soal nanti dikirim di e-learning. Untuk evaluasi yang penugasan kemarin anak-anak yang untuk tekanan osmotik itu hanya sedikit sekali yang mengumpulkan tugas, ada hanya sekitar 20-an yang mengumpulkan tugas dari jumlahnya semua 32, jadi enggak sampai separuh yang mengumpulkan. Ada masalah, jadi kalau ada masalah silakan komunikasi dengan Pak Santo. Jumlahnya 29 Pak. Di absen Pak Santo ini ada 32. Ya. Ada 32. Ada 32. Ya. Jadi yang mengumpulkan baru hanya 20-an, jadi nggak ada separuh. Jadi kalau ada masalah, jadi tidak ada, bagi Pak Guru itu tidak ada tidak ada alasan sampai tidak mengumpulkan tugas. Jadi kalau memangnya tidak bisa mengirim atau apa, ya itu tanya sama Pak Guru lewat WA, Pak kok nggak bisa. Jadi ada beberapa kemarin yang memang nggak bisa mengumpulkan tugas, yaitu WA saya, dan itu waktunya saya perpanjang. Jadi waktu untuk pengumpulan tugas itu memang terbatas anak-anak. Jadi saya batasi sebelum maghrib misalnya. Jadi setelah maghrib kalian tidak bisa mengupload, itu tidak bisa. Jadi memang harus tepat waktu di e-learning itu. Ya, makanya ketika ada masalah nanti mohon dikomunikasikan. Nah, hari ini hanya 20-an siswa yang bisa hadir di sini. Nanti untuk yang lain nanti bisa melihat pertemuan Zoom kali ini. Ini saya rekam. Seperti pertemuan sebelumnya, nanti saya upload di grup. Mungkin yang nggak bisa hadir hari ini bisa nonton di videonya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang kemarin anak-anak, yang tekanan osmotik. Mungkin untuk menjelaskan. Tahu gambar ini? Ya, bisa dilihat ya. Suara Pak Guru bisa dilihat, bisa didengar. Nah, kemarin ada dua soal tentang tekanan osmotik. Yang pertama tentang bagaimana melepaskan lintah ketika lintah itu menggigit atau menempel kepada bagian tubuh kita. Yang kedua, apa yang terjadi ketika EN menyirami, memberikan pupuk urea pada tumbuhan atau pada bunga dengan pupuk urea sebanyak 3 gelas. Penjelasannya berdasarkan konsep tekanan osmosis. Bagaimana konsep tekanan osmosis? Nah, intinya tekanan osmosis itu adanya pergerakan dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Jadi larutan encer melalui ke yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Nah, contoh yang pertama, ini lintah. Bagaimana melepaskan ini? Nah, di video pembelajaran itu sedikit sudah saya singgung, cuma belum saya jelaskan. Jadi ini ketika menempel itu kalau kita cabut begitu saja, nah ini bagian tubuh kita yang tergigit ini juga nanti akan ikut copot, ya kan? Copot ya seperti itu. Nah, supaya bisa lepas sendiri, caranya kita bisa sebentar. Saya akan
videonya Pak Guru. Iya Teng. Saya ulangi. Dengan disiram atau diberikan garam pada permukaan lintah. Jadi ini disirami garam, tapi larutan garam yang disiramkan adalah larutan garam yang pekat. Artinya misalnya kalau mau disirami 1 gelas, di 1 gelas itu diisi 3 atau 4 sendok garam. Nah, itu diaduk, disirami di sini. Atau direndam. Itu lebih efektif, direndam larutan garam. Nah, direndam. Nah, pada saat tangan kita direndam atau kaki atau bagian mana direndam di air garam, nah ini nanti akan terjadi proses osmosis. Jadi di dalam tubuh lintah cairannya ini kan lebih encer dibandingkan dengan larutan garam yang di luar. Sehingga ketika ini di larutannya keluar atau cairan dalam lintah ini keluar menuju larutan ke larutan garam yang lebih pekat, sehingga otomatis nanti lintah itu kalau orang itu kehabisan tenaga, kentean cairan, sehingga akan lepas dengan sendirinya. Itu seperti itu penjelasannya. Terus untuk tumbuhan, nah dalam soal Pak Guru jelaskan di sana dan ketika EN menyirami bunga banyak 3 gelas, bunga itu akan layu, kemudian mengering, kemudian mati. Jadi konsepnya sederhana. Jadi sering sekali kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita ketika kejadian-kejadian semacam ini, tiba-tiba maksud kita kita kasih pupuk urea. Urea itu kandungannya yang dipakai itu adalah nitrogen. Nitrogen itu fungsinya untuk apa? Halo? Nitrogen untuk tumbuhan itu fungsinya untuk apa? Untuk selalu itu. Untuk apa? Fungsi nitrogen pada tumbuhan untuk pertumbuhan. Jadi biar gemuk-gemuk, biar seger, itu dikasih nitrogen. Kita itu biar cepat gede, biar cepat hijau bentuknya, biar cepat besar. Nah, tetapi apa yang terjadi? Malah mengering, malah mati. Kenapa kok seperti itu? Nah, terjadi seperti itu karena di luar tumbuhan ini larutannya, nitrogennya itu lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam tumbuhan, sehingga cairan atau nitrogen yang ada dalam tumbuhan itu ini akan turun ke bawah menuju ke yang lebih rendah. Bukan rendah, pekat. Jadi bukan turun ke bawah, jadi merembet ke permukaan yang lebih pekat. Nah, sehingga ini cairannya habis, layu dan mengering, akhirnya mati. Makanya untuk memberikan pupuk itu ada ukurannya. Jadi tidak selamanya banyak itu baik. Jadi ya secukupnya, sedikit saja. Sedikit artinya nitrogennya itu bisa diserap oleh tumbuhan secara maksimal. Jadi yang di luar itu nitrogennya akan lebih sedikit sehingga bisa diserap. Jadi memberikan pupuk itu lebih baik sedikit-sedikit beberapa kali daripada langsung banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi pemupukan itu lebih baik memberinya itu sedikit-sedikit tapi beberapa kali. Nah, seperti juga kejadian misalnya Dimas itu setiap malam, misalnya kalau di rumah malas ke kamar mandi, kebelet pipis langsung lari ke depan rumah, ada tumbuhan situ dikencingi. Setiap hari dikencingi. Nah, pada beberapa saat akhirnya tumbuhan yang dikencingi sama si Dimas ini tiba-tiba mati.
Tapi di beberapa kita memahaminya, waduh air kencingnya beracun nih. Atau pada saat tadi urea pada tumbuhan kok malah mati atau layu. Nah, mungkin kita atau sebagian orang berpikir, wah ini ureanya palsu ini. Urea kok dikasih pupuk kok tambah mati, ini palsu ini. Ya tidak seperti itu. Jadi urea atau air kencing itu tidak beracun atau tidak palsu. Kenapa? Pada urin yang terkandung pada air kencing itu ada kandungan ureanya. Nah, ureanya itu ada kandungan nitrogennya. Nah, ketika itu konsentrasi yang banyak, konsentrasi yang pekat, nah ketika sama Dimas dikencingi terus menerus, nah, sehingga cairan yang di dalam tumbuhan itu turun ke bawah menuju konsentrasi nitrogen yang lebih pekat. Sehingga tumbuhan yang dikencingin tadi itu layu terus mengumil terus akhirnya ya semacam itu. Nah, jadi ketika memberikan pupuk pada tanaman apa saja, ya itu tidak boleh. Nah, seperti sekarang yang lagi ngetren juga itu kan pemupukan dengan air kencing kambing, kan semacam itu sekarang lagi populer. Ya mungkin orang tuanya tani. Nah, itu pun kan juga ketika memberikan pupuk itu kan juga ada aturan mainnya. Dan tidak misalnya ketika kambing mengeluarkan air seninya langsung dituangkan di tumbuhan, itu ya juga langsung mati. Itu juga diamkan beberapa saat. Maksudnya juga Fabi atau Dimas kalau mau nyoba ya kita jangan ngomong najis atau seperti ini, kita ngomong sain dulu. Nah, kalau mau ditampung misalnya untuk pupuk ya tidak apa-apa, tapi jangan langsung. Jadi mungkin itu disimpan dulu beberapa 1 atau 2 minggu, habis itu digunakan untuk. Nah, itu untuk penjelasan pembelajaran yang kemarin. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan penugasan yang untuk hari besok, untuk hari ini. Saya harapkan anak-anak untuk pembelajarannya, penugasan hari ini tidak seperti yang pertemuan 4 atau yang kemarin. Jadi saya ulangi lagi, ada 2 yang harus diperhatikan di e-learning. E-learning itu kalian ada 2 yang kalian lakukan di e-learning. Yang pertama absensi, yang kedua adalah mengumpulkan tugas. Terus di YouTube itu kalian tulis nama kelas, itu Pak Guru kepentingannya hanya pengen tahu bahwa kalian benar-benar menyimak dan belajar di video. Itu saja. Oke? Ada pertanyaan. Jadi nanti terakhir dikumpulkan jam 4 sebelum jam 4-an, sebelum jam 4 dikumpulkan. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti langsung kontak Pak Santo, langsung Jabri atau di grup. Tapi mendingan di grup saja. Jangan Jabri, kalau Jabri kadang-kadang malah nggak kebaca sama Pak Guru. Jadi kalau di grup itu kan sesekali kadang saya buka, saya lihat dan juga biar temannya juga tahu. Kalau di Jabri kadang-kadang malah ada yang kejawab, ada yang enggak, karena kebanyakan yang Jabri. Ya, oke, nggak ada pertanyaan. Ini Bella sama siapa ini? Sama Dinda. Bella sama Dinda. Ya. Oke, baik anak-anak, cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.